Selamat pagi anak-anak sekalian. Hari ini kita semua akan belajar lagi pada pelajaran 1, tetapi subtema kita hari ini adalah subtema kedua ya. Kemarin kita bahas subtema pertama tentang tumbuhan sahabatku, tetapi hari ini kita akan bahas tentang subtema kedua, yaitu hewan sahabatku. Ya, muatan pelajaran adalah muatan pelajaran IPA. Baik anak-anak sekalian, sebelumnya Ibu Guru ingin bertanya, kira-kira di rumah kalian ada hewan-hewan yang kalian pelihara tidak? Pasti ya, di rumah pasti semua orang punya hewan peliharaan. Apakah kalian menyayangi hewan-hewan tersebut? Ya pasti dong, semua orang pasti menyayangi dia punya hewan peliharaan ya. Nah, karena itu Ibu mengajak kalian untuk perhatikanlah gambar di bawah ini. Coba kamu lihat apa saja yang dilakukan oleh anak-anak ini. Ya, ternyata mereka sementara memberi makan hewan-hewan peliharaan mereka. Seperti kalian juga kan? Pasti kalian juga suka memberi makan hewan-hewan peliharaan. Yang kamu lihat di sini ada sapi, ada kambing, ada ayam ya. Mereka dengan senang hati memberikan makan hewan-hewan peliharaan mereka dengan kasih sayang ya sebagai ciptaan Tuhan kita harus menyayangi ya setiap makhluk yang diciptakan oleh Tuhan, termasuk hewan-hewan peliharaan kita atau hewan-hewan kita. Baik anak-anak, kalau gitu Ibu Guru bertanya lagi, apa saja manfaat hewan bagi manusia? Sebelum kita lihat tentang apa saja manfaatnya, kita lihat juga bahwa di negara-negara Asia Tenggara atau negara ASEAN itu juga banyak sekali memiliki hewan-hewan peliharaan atau hewan-hewan yang dilindungi. Dan juga hewan-hewan ini bisa dijadikan sebagai simbol atau lambang negara, seperti negara Indonesia itu menjadikan burung Garuda sebagai lambang negara Indonesia. Kemudian bisa dijadikan sebagai hewan-hewan yang dilindungi. Misalnya burung cendrawasih ada di Papua di negara Indonesia ya, bisa dijadikan bahan makanan seperti anjing atau ayam tadi ya, yang banyak-banyak dipelihara oleh anak-anak yang pada gambar tadi. Kemudian kita lihat, nah inilah manfaat daripada hewan ya. Ada 5 manfaat ya yang Ibu tunjukkan di hari ini, yaitu 1 sebagai penghasil bahan pangan, kemudian yang kedua sebagai penghasil bahan sandang, ketiga sebagai bahan obat-obatan, yang keempat sebagai bahan sumber tenaga, dan sebagai bahan kerajinan. Ya, kita akan bahas satu-satu ya. Kalau sebagai bahan pangan itu berarti makanan. Kira-kira hewan yang dijadikan bahan makanan itu seperti apa ya? Banyak dong ya. Kita lihat misalnya yang sering ada di rumah tuh ayam ya, ada anjing, pasti ada yang punya sapi ya, ada yang punya babi ya, banyak kan? Nah, kemudian sebagai penghasil bahan sandang berarti pakaian. Kira-kira hewan apa yang masuk dalam penghasil bahan sandang? Nah, misalnya kita lihat hewan apa ini? Ya, ini namanya domba. Nah, kalau domba itu dia punya kulit itu banyak sekali manfaatnya. Salah satunya itu dapat dijadikan jaket. Nah, ya, jadi jaket kulit. Itu dari domba. Kemudian juga bisa dari ulat sutra. Nah, kalau ulat sutra ketika dia sudah jadi kepompong itu oleh peternak ulat sutra itu mereka jadikan benang sutra ya, benang sutra. Kadang-kadang hanya 1 ekor kepompong itu dia bisa menghasilkan 300 sampai 900 meter benang sutra. Nah, banyak manfaatnya cukup bagus kan ya, cukup bermanfaat ya. Nah, sehingga ulat sutra itu juga sangat bermanfaat bagi bahan sandang. Kemudian sebagai bahan obat-obatan, kira-kira hewan apa ya yang dijadikan sebagai bahan obat? Ya,
cacing ya. Jadi secara tradisional cacing ini bisa menyembuhkan tipes. Ya biasanya orang mereka jemur kasih kering, kemudian ditumbuk halus lalu diminum ya. Itu hanya sebagai obat tradisional. Selain itu juga harus ke dokter ya, jangan minum obat dari cacing lalu tidak konsultasi ke dokter, bahaya juga ya. Kemudian ada bintang laut. Nah, bintang laut ini juga bisa dijadikan obat asma, atau kalau orang ada luka itu biasanya menggunakan bintang laut ketika dijemur lalu dibuat ya, atau dia punya lendir itu bisa dijadikan obat. Kemudian sebagai sumber tenaga, kira-kira hewan apa yang dijadikan sumber tenaga? Ya, ada beberapa hewan, diantaranya misalnya unta. Nah, kalau unta ini kan dia mampu menempuh perjalanan jauh dan membawa beban yang berat, sehingga manusia terkadang menggunakan unta ini untuk membawa barang-barang yang berat. Nah, kemudian juga ada kerbau. Nah, kalau kerbau itu misalnya di Indonesia, di Jawa ini kan mereka biasa menggunakan kerbau untuk membajak sawah, atau juga kuda, bisa kuda dijadikan penarik delman misalnya. Kemudian juga yang terakhir itu sebagai bahan kerajinan. Kalau bahan kerajinan kan seperti yang tadi itu ya, ada domba, kemudian ada ulat sutra. Kan itu selain bahan pakaian, dia juga bisa, dia punya kulit itu bisa misalnya buat alat musik, misalnya buat gendang ya, orang rebana. Itu juga diambil dari domba, kulit domba. Nah, itu atau ulat sutra ya, mereka anyam ya, mereka tenun dari benang itu sampai jadi kain sutra. Oke, sekarang kita lihat di negara-negara ASEAN atau negara Asia Tenggara ini juga mereka banyak sekali memiliki jenis hewan yang terkenal dan dilindungi, seperti tadi yang dari awal tadi saya sudah bahas itu ya. Nah, kita lihat misalnya negara Indonesia. Kalau negara Indonesia itu kan misalnya hewan apa? Nah, ini hewan apa? Ya, ini komodo. Kalau komodo ini kan termasuk hewan yang langka ya, hewan yang dilindungi oleh pemerintah Indonesia. Selain itu juga ada ikan tuna ya, karena Indonesia ini punya laut yang begitu luas daripada daratan, maka banyak sekali kekayaan alam yang terkandung di dalam lautan itu ya. Ada banyak sekali hewan di dalamnya. Kemudian juga di Laos atau di Thailand atau di Myanmar atau ada di Kamboja itu ada hewan terkenal, itu adalah hewan gajah putih ya. Ini namanya apa? Gajah ya. Kemudian selain gajah di Kamboja itu juga terkenal dengan hewan yang namanya hewan apa ini? Ini namanya lembu hutan ya. Selain di Kamboja, ada juga di Singapura atau di Timur Leste dulu. Di Timur Leste itu banyak terkenal dengan apa? Ya, ini namanya buaya ya. Ini buaya. Kemudian selain di Timur Leste, di Vietnam. Kalau Vietnam ini namanya apa? Siapa tahu? Ya, ini namanya kerbau air. Kemudian di Singapura namanya hampir sama dengan nama negaranya, singa. Ya. Kemudian juga selain di Singapura, di Myanmar itu ada hewan namanya harimau. Seperti di Indonesia juga ada harimau, misalnya di Sumatera ya. Kemudian di Malaysia itu ada namanya burung takur ya, burung takur. Atau di Filipina ada burung namanya burung elang ya. Nah, ya, ini beberapa negara atau beberapa hewan yang ada di negara-negara Asia Tenggara. Ada banyak sekali ya hewan-hewan yang lain, dan karena itu maka kita punya materi sampai di sini. Ya, demikian materi kita. Terima kasih. Tugas saya akan berikan kepada kalian semua. Nanti pada bagian berikut ada tugas tentang IPS. Nanti kamu disuruh untuk buat clipping
ya tentang materi tentang hewan-hewan peliharaan atau hewan-hewan yang dilindungi di negara-negara Asia Tenggara. Nanti kamu lihat saja ya. Ya, demikian pelajaran kita hari ini. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi. Selamat siang.